of Indonesian Embassy in Canberra, Profesor Yule Rahmawati, PhD. Selamat pagi, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf. The Indonesian Program Coordinator for the Center of Environment and Population Health, Senior Lecturer, School of Medicine and Dentistry, Griffith University Australia, Dr. Feby Dwi Rahmadi. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. And the last one, Coordinator of Occupational Health and Safety Master Program, Faculty of Public Health, Universitas Airlangga, Dr. Indriani Paskarini, SHMKes. Selamat siang, Ibu. Selamat pagi untuk Masih Ibu. pagi. Masih pagi di Indonesia, di Surabaya. Iya. A very good morning to Bapak Ibu, every one of you. Welcome to the Science Tech series with the theme Research Collaboration and Double Degree Program in Public Health. Let me introduce myself. I am Sarina Hanifah and I will be your host for this day. It's such a great pleasure meeting you all. And first, I would like to express my gratitude towards God, the Almighty, for letting us gather here today. Today's webinar is the second series of the Science Tech hosted by Attaché of Education and Culture Office in Canberra, the Embassy of Republic of Indonesia. So before we start, please let me inform you our agenda today. The first is opening remarks from Attaché of Education and Culture in Indonesia Embassy in Canberra from Professor Yule Rahmawati, PhD. The second one is presentation from Professor Feby Dwi Rahmadi. Third one is presentation from Dr. Indriati Paskarini and then question and answer session. And the last one is closing statement. So move to the next section. I would like to invite Professor Yuli Rahmawati, PhD, as the Education and Culture of Indonesia Embassy in Canberra to give the remark. To Professor Yuli, the time is yours. Yes, terima kasih Mbak Sarina karena saya lihat sepertinya semuanya orang Indonesia ya, mudah-mudahan. Karena tugas saya internasionalisasi bahasa Indonesia, jadi mencoba berbahasa Indonesia di beberapa forum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Feby dari Dwi Rahmadi dari Griffith University, Ibu Indriati Paskarini dari Universitas Airlangga, dan di sini mungkin hadir Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para peneliti, juga para mahasiswa yang ada di Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, merupakan sebuah kehormatan bisa bertemu Bapak Ibu dan para mahasiswa, karena saya yakin forum ini adalah suatu forum yang kita inisiasi bersama untuk menyambungkan hubungan antara Australia dengan Indonesia, dan hari ini memang salah satu topik yang penting tadi saya sampaikan kepada Ibu Indri bahwa Pak Menteri menitipkan bahwa program double degree itu harus diperkuat, termasuk di samping kolaborasi riset pendidikan antar Australia dan Indonesia. Dan memang salah satu prioritas penelitian atau pendidikan itu adalah di bagian public health. Jadi saya sangat yakin kegiatan ini menjadi wadah yang sangat baik bagi pengetahuan kita semua. Juga yang paling penting dengan posisi saya sebagai Attase Pendidikan dan Kebudayaan, yang memang kebetulan pada saat ini terpecah menjadi 3 kementerian. Nah, Science Talk ini adalah bagian dari kontribusi pada program Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Karena ini adalah salah satu sarana memperkuat kemitraan ya, khususnya pada bidang public health. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini juga merupakan bagian dari sustainable development ke depan dengan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ya. Dan salah satunya topik ini sangat lintas disiplin dan pasti juga lintas negara yang menjadi hal yang penting. Nah, kebetulan memang mahasiswa Indonesia di Australia itu, biarpun kita bukan nomor satu itu Cina dan India, tapi kita selalu masuk ke 10 besar begitu yang memberikan kontribusi
income bagi Australia per tahun itu kurang lebih 10 triliun dari Indonesia. Jadi memang peluang kita berkolaborasi harusnya semakin meningkat, dan saya sangat senang sekali bertemu dengan Pak Feby, kemudian dengan Bu Indri, melihat bagaimana mudah-mudahan kolaborasi ini terus berlanjut dan menjadi contoh bagi kampus-kampus juga di Indonesia. Dan dari kapasitas akademik ataupun juga mungkin kerangka-kerangka riset ataupun hal-hal yang sifatnya mendukung penelitian. Nah, yang kedua terkait juga mengenai program double degree. Nah, program double degree ini selain memang banyak istilahnya ya, kebetulan kemarin saya menginisiasi juga pertemuan Australia Update tahun yang di Jakarta, dan salah satu program yang kita bahas adalah bersama Pak Direktur adalah double degree dan joint degree. Nah, kebetulan UNER dan Griffith ini juga sangat unik setelah saya berbicara dengan Pak Feby dan Pak Bu Indri ya. Jadi terkait bagaimana split master, kemudian sumber pendanaannya, dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu kampus lain yang mungkin bisa juga membuat program ini, tapi mungkin sumber pendanaan yang berbeda. Tapi saya berpikir bahwa ini salah satu sarana juga membawa kampus-kampus di Indonesia untuk memenuhi kualitas pendidikan ya, bukan hanya kita terpapar hanya satu-satunya kriteria dalam QS ranking, tapi saya lebih fokus bagaimana dari kualitas dan kontribusi kita kepada masyarakat. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Feby yang mungkin sangat sibuk, Bu Indri juga. Dulu sebelum saya jadi atase, saya juga adalah koordinator program studi ya Bu Indri. Jadi rasanya pekerjaan sih nggak selesai-selesai begitu ya. Selain urusan sebagai dosen, administrasi, dan juga dengan mahasiswa. Dan saya sebagai atase selalu memfasilitasi Bapak Ibu dosen silahkan yang ingin melakukan kolaborasi dalam bentuk baik ketika datang di Canberra atau di kampus-kampus yang dituju, itu adalah tugas saya untuk memfasilitasi kolaborasinya semakin baik dan meningkat ke depan, dan mudah-mudahan bisa menumbuhkan inovasi dan keberlanjutan ya dalam bidang pendidikan, khususnya double degree dan joint research yang akan kita lakukan. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli. Thank you for giving us the remarks. So before the presentation begin, let me inform how the presentation will be going on. First is the presentation of the material from both speakers, and after that we will open the Q&A session. So please, Bapak Ibu, mention your question in the chat box, or if you would like to directly ask, so please open your microphone and please mention the person you would like to address to. And the first, we have our incredible speakers. First is Dr. Feby Dwi Rahmadi. Let me introduce our speaker first. Dr. Feby is originally from Indonesia, and he is currently working as a senior lecturer in global health at the School of Medicine and Dentistry, and as the Indonesian Program Coordinator for the Center of Environment and Population Health at Griffith University, Australia. He gained his Doctor of Philosophy and Master of Science in Public Health degrees from Griffith University, and he also holds a Bachelor of Public Health or Epidemiology from the University of Indonesia. Okay, so we are honored to have him with us today. Without further ado, please give a warm welcome to Dr. Feby Dwi Rahmadi. To Dr. Feby, the time is yours. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, dari manapun kita mungkin menghadiri Zoom atau webinar ini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan selalu sukses ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih Prof. Yuli, Bu Atase ini atas undangan yang luar biasa ini.
eh, apa namanya, saya sebenarnya menganggap diri saya kurang pantas ya untuk sharing pengalaman, karena mungkin di dalam forum ini banyak teman-teman yang atau senior-senior yang sudah lebih banyak pengalaman dalam berkolaborasi antar negara, antar kampus. Namun mungkin karena saya ditugaskan ini, karena atasnya kan atas ya, atasan. Ya, saya harus menerima aja nih apa namanya, arahan dari Bu Atase untuk bisa sharing apa saja yang mungkin eh, kita alami ataupun kita sudah apa namanya capai sampai sejauh ini, khususnya kolaborasi dengan ini salah satu sudah menjadi salah satu partner kampus Griffith University yang paling apa namanya sukses, ya, itu adalah Universitas Erlangga Surabaya. Tentunya di sini ada banyak teman-teman senior ataupun namanya kolega yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi ada Prof. Tri, ini ada Dainta, ada Bu Indri, dan teman-teman lainnya. Mungkin tadi katanya Bu Prof. Ratna ya, Bu Dekan juga, Bu Dekan FKM yang sekarang juga katanya mau hadir. Eh, Mari kita mungkin sharing ya. Ini mungkin lebih ke sharing apa ya, ke saat ini sharing kolaborasi, sharing ciri ini ya, eh, kisah kasih, kisah kasih, ya, kerjasama gitu ya. Nah, saya ini dulu sharing screen ya. Nanti tuh ada video yang mau saya ini, kira-kira ada berapa waktu saya? Ada berapa lama ya? Saya lupa nanya. Ini kebetulan ada video tentang split side master yang diambil dari tahun lalu, baru selesai saya edit. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa saya sharing ya. Moga-moga waktunya. Ya, baik. Kelihatan Bapak Ibu semuanya? Terlihat Bapak. Lihat ya. Baik, tentunya nanti Bu Indri kalau ada salah-salah silakan dikoreksi. Ini saya ingin sharing tentang kolaborasi tiga sisi. Gitu. Nah, tiga sisi ini apa aja nanti saya bisa sharing ya antara Griffith University dan Universitas Erlangga. Tentunya ini merupakan salah satu motivasi awal saya ya ketika saya bekerja di Australia. Karena kalau setiap kali saya ke Indonesia selalu ada pertanyaan dari teman-teman, kok kerjanya di luar negeri gitu, kok kerjanya nggak di Indonesia. Nah, saya sampaikan bahwa dengan untuk membantu atau mengembangkan atau memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara itu tidak hanya dari dalam negeri gitu. Jadi dari luar negeri itu juga ternyata diperlukan ya, justru kita mendapatkan pendapat ataupun pandangan yang lebih objektif ya dalam konteks untuk memberikan masukan, dan tentunya untuk mencarikan mungkin kesempatan-kesempatan ataupun bahkan kalau kita bicara tentang joint research, funding dan semuanya itu dari luar negeri untuk bisa membangun bangsa dan negara gitu. Jadi mungkin ini motivasi awal ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada yang juga berprofesi sebagai dosen di luar negeri, ini adalah sebuah semangat yang harus bisa kita tetap jaga. Baik, selanjutnya tanpa berpanjang lebar, mungkin kolaborasi tiga sesi ini adalah satu hal yang mungkin selalu kita pahami ya sebagai seorang akademisi. Kita memiliki tiga kewajiban ya sebagai akademisi, yaitu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kalau di dalam konteks di Australia pun ya seperti halnya saya di Griffith University, kita juga memiliki yang namanya kewajiban untuk teaching, research, dan service gitu. Jadi hal ini ketika selaras ya dalam konteks kewajiban kita sebagai akademisi, maka kolaborasi itu menjadi sangat mudah karena kita memiliki semangat yang sama sebagai seorang akademisi. Nah, di sini saya ingin memberikan mungkin beberapa pengalaman dalam konteks kolaborasi tiga sisi ini dengan Universitas Erlangga. Dan saya pribadi sebenarnya mendengar sebenarnya pengalaman dari teman-teman sebelumnya bahwa ternyata interaksi Universitas Erlangga dan Griffith University itu sudah dari awal-awal
tahun 2000-an ya, tahun 2000 akhir, 2000 pertengahan gitu ya. Sementara memang saya baru berada di Griffith University itu tahun 2011, saya lulus 2015. Nah, interaksi saya awal dengan Universitas Airlangga itu tahun 2016. Jadi sebenarnya mungkin sudah ada pendahulu-pendahulu ya dalam ibaratnya itu yang menghubungkan antara Griffith University dan Airlangga. Cuman pada saat itu belum ada MOU, belum ada MOE, belum ada program yang sifatnya terformalkan gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin pada saat itu saya dan teman-teman dari Universitas Airlangga tentunya berinisiasi untuk bagaimana kita memformalkan kegiatan-kegiatan kerjasama di antara dua kampus itu. Nah, jadi seperti tadi disampaikan, jadi kita ada teaching, dan ini nanti semuanya sebenarnya tercantumkan di dalam MOU yang kita sudah perbaharui, karena MOU itu hanya 5 tahun ya, dan setiap 5 tahun itu harus diperbaharui ataupun dievaluasi. Nah, di dalam MOU itu ini tertulis secara umum ya kegiatan apa saja yang bisa dikerjakan di antara dua kampus ini, termasuk ya tadi termasuk split site, ada guest lecture, ada riset, publikasi, jurnal editing gitu ya, joint conference, staff exchange ataupun student exchange. Memang dalam perjalanannya kadang-kadang tergantung tentunya kesempatan yang ada. Gitu. Apalagi pada saat COVID-19 itu adalah mungkin yang paling berat. Yang paling terdampak pada saat itu adalah program split site ya, karena waktu itu kan kita juga ada program split site dengan Hasanuddin University, sampai beberapa lama mahasiswa itu belum bisa datang ke Australia. Jadi namun insya Allah sih tidak ada lagi pandemi ke depannya, sehingga akhirnya kerjasama itu bisa lebih efektif. Lalu pengabdian masyarakat. Sebenarnya ada beberapa, cuma nanti di sini saya ingin mengambilkan satu hal yang mungkin paling baru ataupun akan dilaksanakan ya, mendapatkan pendanaan dari internal Indonesia pada saat ini untuk program kerjasama pengabdian masyarakat indigenous di Surabaya, dan juga masyarakat multicultural di Australia, di Logan City Council. Nanti saya akan sharing. Nah, untuk teaching dalam hal ini yang ingin saya sharing itu adalah kegiatan public lecture ya, online maupun offline, dan juga split site master program. Sebenarnya ada juga yang lain yang ini kan saya dadakan juga sebenarnya bikin presentasinya ya. Jadi nggak semua foto bisa saya nyari-nyari di Facebook, nyari-nyari di Facebook. Waktu itu juga ada soalnya teman dari UNER yang datang ke Griffith untuk melakukan public lecture juga gitu, sebagai salah satu bagian dari ininya. Ada Prof Ira waktu itu, atau Prof Ira nggak datang di sini. Prof Ira datang sini, tapi saya cari fotonya kok belum ketemu, jadi nggak sempat gitu. Cuman ada kegiatan itu di Griffith University tahun 2025. Ya, Mas. Itu Prof Ira bukan? Oh, saya kira Prof Ira. Nah, ini ada public lecture. Nah, public lecture ini dari mulai 2016, 2017, 2018, 2019, baik itu offline, online. Pokoknya pada intinya adalah kita sharing pengalaman ya. Ini adalah saya lupa tahun berapa, tahun 2017 untuk untungnya ada spanduk di belakangnya. 2017 saya datang ke Universitas Airlangga. Dan ini mungkin untuk teman-teman yang hadir juga ya, kampus-kampus yang lain, hal yang paling sederhana mungkin bisa dilakukan, yang low hanging fruit lah kira-kira, tidak ada cost bahkan ya, misalkan ya kalau kita bicara ya public lecture gitu online, ini adalah pada saat pada saat COVID dan seterusnya itu banyak yang online. Saya juga sebenarnya sudah dimasukkan sebagai salah satu kayak semacam saya nggak tahu kalau di UNER apa istilahnya gitu. Cuman di dalam silabus untuk mata kuliah, misalkan ini mata kuliah intermediate ya, di salah satu di program epidemiologi di Airlangga, itu saya masuk untuk mengajarkan dua kali pertemuan ya di dalam satu semester itu. Itu salah satunya adalah mengajarkan ini. Jadi metodologi penelitian dan seterusnya. Ini online itu. Ini sebenarnya sudah juga menjadi salah satu komitmen untuk kerjasama.
Nah, itu sebenarnya yang gampang lah ya. Nah, yang memang agak rumit ini adalah dalam konteks pendidikan. Nanti di sini tentunya Bu Indri bisa membantu untuk menjelaskan ya. Itu adalah program Split Site Master. Nah, ini program Split Site Master program ini intinya membutuhkan kesabaran ya untuk bisa membuahkan hasil. Dan apa namanya, pasang surut juga, apalagi kalau kita bicara tentang apa namanya, mengandalkan program beasiswa dari Australia Award. Dan ini tentunya mungkin ini juga menjadi pembelajaran nanti, semoga bisa kita evaluasi dengan teman-teman Erlangga untuk bagaimana kita memarketingkan ini, karena ini juga tantangan saya sebenarnya di sini. Saya disebutnya sebagai Indonesian Program Coordinator dan seterusnya di sini, tapi ya sebenarnya ya staffnya ya saya aja gitu. Kalau di sini tuh di luar negeri itu yang ya kita sendiri yang ngerjain semuanya gitu ya. Mau dari mulai ngeprint dan seterusnya, persiapan silabus, ngajar dan seterusnya. Kalau ada tamu dan semuanya yang emang handle itu kita semuanya gitu. Jadi memang ya kita sendirian. Jadi memang ini penting untuk kita bisa coba bagaimana membuat marketing jadi mungkin lebih baik sehingga akhirnya sustainability program bisa lebih terjaga. Nah, yang penting adalah yang pertama adalah komunikasi antar staf. Nah, ini penting untuk teman-teman yang mungkin ingin menginisiasi program yang sama. Yang penting adalah harus ada komunikasi yang efektif di antara dua staf yang ada di dua kampus itu. Memang yang kalau saya lihat yang menjadi titik jembatan adalah ketika ada staf Indonesia di universitas di luar negerinya gitu ya. Nah, itu menjadi mempermudah kondisi. Walaupun tidak menjadi syarat wajib gitu ya, asalkan komunikasi itu tetap dijaga. Karena kadang-kadang komunikasi dengan teman-teman Indonesia itu yang paling utama adalah lewat WhatsApp ya gitu ya. Sementara mungkin kalau orang di luar negeri itu nggak terlalu biasa lewat WhatsApp gitu ya. Jadi itu kadang-kadang kan menjadi platform komunikasi menjadi tidak nyambung di situ ya. Nah, yang kedua adalah exchange silabus. Ya, silabus antara dua program itu harus exchange. Kita lihat mana yang potensi untuk bisa dikerjasamakan. Harus menjadi bahasa Inggris ya tentunya, karena menjadi salah satu persyaratan adalah semuanya harus dalam bahasa Inggris. Dan ini nanti akan dievaluasi. Kita buat articulation schedule-nya. Nanti saya ada screenshot-nya, contohnya ya. Tentunya agak susah kalau saya taruh semuanya, karena tulisannya nggak kebaca nanti. Melibatkan unit akademik di kampus masing-masing. Jadi yang pertama ini mungkin melibatkan dua staf aja, terus baru yang selanjutnya ketika sudah masuk ke tahapan yang ini, itu melibatkan unit akademik gitu ya. Nah, ketika ini eskalasi lagi, kalau memang ada MOU itu lebih baik, tapi kalau belum ada MOU sebenarnya kalau dalam konteks Griffith University bisa jalan ya. Artinya split site master program itu bisa jalan tanpa ada MOU kalau dalam konteks Griffith University. Cuman kadang-kadang kalau dalam konteks di Indonesia MOU itu menjadi syarat wajib gitu ya, harus ada penandatanganan MOU. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi barrier di awal gitu, karena pihak Indonesia ini, saya nggak bicara Universitas Erlangga ya, karena ini semuanya sudah berjalan, maunya ada split site, maunya ada MOU dulu sebelum ada program artikulasi schedule, itu belum ada berjalan gitu ya, belum ada diskusi, tapi maunya ada MOU dulu. Nah, ini agak susah gitu, karena di sini mereka maunya adalah bisa nggak ini dijalanin gitu kalau belum ada articulation schedule, belum ada kerjasama yang konkret, MOU itu buat apa gitu, intinya gitu ya. Nah itu, tapi intinya kalau MOU kan kalau di sini harus melibatkan kantor internasional, sepertinya di Indonesia juga seperti itu. Lalu kalau untuk setelah MOU, karena MOU sifatnya general, baru ada MOA, Memorandum of Agreement, untuk program split site. Nanti saya juga ada contoh ininya. Lalu setelah ini udah jadi nih, fondasinya udah jadi, bangunannya udah jadi. Nah, sekarang intinya fundingnya dari mana? Nah, fundingnya dari mana? Sebenarnya kalau dengan ada MOA itu sudah bisa berjalan. Mahasiswa yang private ya, artinya kalau dia punya pendanaan pribadi, beasiswa ibu dan ayah misalkan gitu, itu bisa langsung mulai. Tapi ada AAS, Australia Award Scholarship, atau AAI di Indonesia, Australia Award Indonesia, yang dia membuka kesempatan untuk kita melamar ataupun mensubmit expression of interest. Nah, expression of interest ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat.
Ya dalam hal ini ya UNER, ya sama dari Erlangga itu berarti ada Bappenas ya, sebagai pendanaan, pendanaan di dalam negerinya. Nah, lalu juga menjadi salah satu persyaratan ada letter of understanding. Letter of agreement sebenarnya bukan letter of understanding, letter of understanding atau letter of agreement. Nanti saya lihat ada fotonya kok, saya lupa jadinya. Nah, ini juga melibatkan dua pihak dari Indonesia, dua pihak dari Australia. Nah, ini sudah terkerucut nih, artinya memang sudah ada MOU, sudah MOA, sudah ada, semuanya sudah ada, dan akhirnya ini adalah untuk mendapatkan beasiswa tadi dari Australia Award. Nah, ini kelihatannya panjang ya, sebenarnya memang panjang gitu, memang panjang dan membutuhkan kerja yang tidak sebentar gitu. Cuman yang penting adalah komunikasi. Komunikasi ini penting ya untuk menjaga apa namanya sustainability dari setiap fase itu. Nah, MOU contohnya ini adalah MOU antara UNER dan Griffith University. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat di sini sangat general banget ya, develop short course, exchange academic materials, itu maksudnya kayak apa namanya untuk public lecture dan seterusnya, exchange academic staff, research students, appropriate government and non-government bodies for funding, jadi untuk join research, join funding, collaboration with other university, and assessing possibilities to organize joint international conference. Jadi ini menjadi apa namanya? Ini sudah kita jalani alhamdulillah semuanya. Kita kolaborasi juga, kita ngajak Unhas waktu tahun 2019, nanti ada fotonya, untuk kita bertiga bikin jadi host utamanya Griffith dan UNER, Unhas bergabung, kita bikin Joint International Conference tahun 2019 di Gold Coast di Australia. Itu terus juga ini kepotong atasnya, tapi ini letter of understanding. Letter of understanding, ini ada DFAT, ada Bappenas, ya bisa dilihat ya, ini ada atasnya ini DFAT, Bappenas. DFAT itu Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan di Australia. Di sini ada Bappenas. Bappenas ini sebagai pemberi beasiswa untuk dalam negeri di Indonesia, di UNER. Terus Australia Award-nya Griffith University dan Erlangga. Ya, jadi ada banyak yang terlibat. Dan di sini yang penting nih di dalam letter of understanding ini itu adalah siapa yang akan menjadi penjembatan gitu ya. Di dalam sini kan disebutkan apa namanya, di DFAT siapa, di UNER siapa. Kebetulan Bu Indri di sini disebutkan, ada Bu Indrinya juga di sini ya. Ada Griffith, ada International Partnership dari kantor internasional, dan saya pribadi di situ. Jadi itu jelas. Jadi ketika program ini ada kendala atau ada masalah, ya ini orang yang jelas. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika misalkan ada pergantian orang di dalam perjalanan. Alhamdulillah untuk UNER sejauh ini masih lancar kita dengan komunikasi, dan karena selalu ada komunikasi, karena saya ini kayaknya sudah 3 kali ganti dekan ya. UNER sudah kali ganti, ada Prof. Tri, terus ada Prof. Santi, terus sekarang Prof. Ratna gitu ya. Jadi 3 kali ganti dekan, alhamdulillah komunikasi masih bisa berjalan dengan lancar. Dengan beberapa kampus yang lain, mungkin saya nggak sebutkan kampusnya, kadang-kadang putus gitu, putus komunikasi. Karena mungkin orangnya sudah pindah ke tempat yang lain, ke rektorat, tidak ada handover kegiatan gitu ya. Nah, Memorandum of Agreement ini khusus untuk kegiatan split site masternya gitu. Jadi tadi mungkin nggak runut, harusnya setelah MOU saya jelaskan MOA dulu baru Letter of Understanding. Nah, ini harusnya sebelum LOU karena ini lebih general. Nah, ini tapi konteksnya adalah untuk kerjasama untuk split site master programnya saja. Nah, kebetulan Erlangga di Master of Kesehatan Keselamatan Kerja, dan di Griffith Master of Global Public Health. Dan ini di sini dijelaskan persyaratan-persyaratannya dari mulai IELTS-nya, terus juga akademisnya dan seterusnya, ini semuanya dijelaskan di dalam MOA ini, gitu ya. Nah, ini adalah articulation schedule yang di dalam MOA atau Memorandum Agreement itu akan dicantumkan menjadi appendix gitu. Jadi ini intinya adalah, karena kalau di Griffith University atau di Australia itu untuk satu
master degree itu minimal ada 160 kredit poin gitu, atau 80 kredit poin di semester pertama, semester kedua 80 kredit poin. Sementara kalau di Erlangga saya lupa berapa SKS, nanti bisa mungkin ini nggak ada di sini. Ini intinya kalau nggak salah, intinya jadinya 1 tahun di Erlangga itu harus bisa di convert menjadi 80 kredit point dalam konteks kita, karena mahasiswa itu akan mendapatkan 2 gelar gitu. Jadi akan mendapatkan gelar Master of Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Erlangga, Master of Global Public Health dari Griffith University. Jadi sangat sangat efektif dan efisien sekali gitu ya, karena 2 tahun mahasiswa bisa dapat 2 gelar, itu 1 gelar Indonesia, 1 gelar dari Australia. Jadi harus dua pihak ya. Jadi Griffith meng-acknowledge kuliah yang diberikan di Erlangga, sama halnya juga dengan Erlangga meng-acknowledge kuliah yang diberikan di Griffith University. Nah, untuk tesis ini bisa memilih sebenarnya, mahasiswa bisa memilih apakah mau di Indonesia maupun di Australia gitu. Itu ya. Apalagi kita pernah ada contoh juga mahasiswa yang kalau nggak salah ya di sini ya, tapi mungkin saya nggak lupa apakah dengan Erlangga ataupun kampus lain juga. Dan saya pernah mendengar memang ada kejadian yang untungnya bukan di program ini ya, di mana mahasiswa itu dibebankan dengan 2 tesis. Nah, ini sangat tidak adil bagi mahasiswanya. Jadi si kampus di Australia meminta agar mahasiswanya mengerjakan tesis, di Indonesia juga tesis. Nah, jadi kan 2 kali tesis, pusing ya. Nah, ini adalah conference pertama yang saya hadiri secara langsung secara fisik ya di Erlangga. Jadi ini adalah International Symposium of Public Health, ISOP yang pertama, dan ini dengan Bu Tini di Erlangga pada saat itu. Nggak tahu kenapa juga saya naruh foto ini. Ini pokoknya ini beliau dulu wakil dekan ya di Erlangga, di FKM Erlangga. Nah, selanjutnya di yang keempat itu kita laksanakan di Gold Coast ya. Jadi 2016 yang pertama, 2017, 2018, 2019 yang keempat itu adalah di Gold Coast University, di Gold Coast, kota Gold Coast di Australia. Nah, ini ininya program guideline-nya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada Erlangga, ada Griffith University, dan kita juga melibatkan Hasanuddin University. Kalau nggak salah waktu itu Hasanuddin mengirimkan 15-an mahasiswa doktoralnya untuk hadir di dalam ISOP ini pada saat itu. Ini Prof. Martiana tadi yang ada Prof yang hadir nih sebagai chairnya, salah satu chair dari di organizing committee-nya. Dan ini Griffith University-nya ada saya dan Neil Harris, Elisa Roche, dan Nicola Wiseman gitu. Cuman ya itu bisa kita lihat ya SDM-nya kalau di SDM kalau di Australia sedikit banget, yang di Erlangga banyak ya. Dan ini waktu itu tantangan banget nih saya, makanya saya bilang sama Erlangga pada saat itu tuh, ini kayaknya saya harus melibatkan agent nih untuk ngurusin penginapan, karena saya pusing 120 orang dari Indonesia datang ke sini. Kalau saya bantu nyariin akomodasi sendiri kan bisa nambah beban saya gitu ya. Jadi akhirnya harus lewat agent lah karena ngurusin akomodasi, transportasi, dan seterusnya. Alhamdulillah sukses. Cuman ya rencananya 2020-nya kita mau balik lagi datang ke Australia, ke Surabaya, tapi 2020 COVID-19. Jadi nggak kejadian pada saat itu. Jadi online. Nah, ini menjadi program yang cukup sukses, alhamdulillah. Saya mendengar saya mendapatkan ada berapa minggu yang lalu katanya mungkin bisa jadi kita mau bikin lagi di tahun 2026 di Australia, tapi ya mungkin nanti kita lihat apakah mungkin jadi seperti itu ya di tahun 2026, tahun depan. Nah, ini 2019 kita membawakan juga budaya Indonesia, karena penting ini ada wakil rektor dan seterusnya datang ke sini juga, dan kita tampilkan, saya nggak tahu tarian apa ini. Ini adalah
Mbak Ya Taylor, salah satu penari di Gold Coast, kita undang dan apa namanya diawali oleh aborigin, lalu ada tradisional dari Indonesia. Ini juga sebenarnya intinya memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi karena kan kita semuanya ini kalau di luar negeri itu menjadi duta-duta budaya Indonesia. Jadi harus harus di dalam setiap kesempatan, ya ini kita bisa lihat bendera Indonesia Australia berdampingan. Dulu Prof Yuli belum jadi atasnya sih, kalau nggak diundang nih datang ke sini. Bu Prof Yuli. Terus ini panitianya semuanya walaupun orang Australia pakai batik semuanya. Jadi ini kelihatan Australia banget ini ya. Ini Bu Nyoman, Prof Nyoman. Ini karena belakangnya ini main footy nih. Ini berarti pasti Australia nih. Ini walaupun lagi foto bersama ini belakangnya juga lagi orang main orang main footy karena ini di Unibar. Ini setelah programnya selesai kita foto bareng. Itu Joint Research juga sebagai salah satu, nah tadi udah pindah ya dari teaching terus ke Joint Research. Ini Joint Research tahun 2023 sudah ada apa namanya publikasinya juga. Ini uji efikasi biskuit karena saya lebih ke kebencanaan. Ini Prof Anis Caturhadi. Prof Anis Caturhadi ini ahli gizi dari Erlangga. Dengan mahasiswa-mahasiswanya kita melakukan apa namanya penelitian tentang ini biskuit yang bisa meningkatkan gizi masyarakat ya, walaupun itu belum ada MBG ya, walaupun ini lebih efektif sebenarnya dari MBG walaupun kita nggak bicara MBG sekarang. Ini tentang karena khususnya untuk bagaimana menghadapi mengatasi stunting pada saat itu, dan juga konteksnya adalah kondisi darurat bencana karena banyak biskuit-biskuit yang dikirimkan ke bencana tapi dia tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dari orang yang akan mengkonsumsi. Jadi Prof Anis dari latar belakang gizinya membuat khusus untuk mereka-mereka yang membutuhkan khusus ya gizi khusus. Join publikasi sejauh ini ada, kalau nggak salah saya hitung ada sekitar 10 dengan teman-teman Erlangga. Dan ini dari berbagai macam konteks jurnal ya, karena kalau saya sebenarnya pada intinya adalah bagaimana jurnal itu bisa menjadi apa ya, amal jariah orang baca gitu. Jadi nggak harus kan ada orang oh ini jurnal harus Q1. Kadang-kadang Q1 tapi susah, nggak bisa diakses, nggak bisa penyebarannya nggak bisa luas. Ya apa manfaatnya? Yang penting adalah bagaimana jurnal itu bisa dibaca oleh orang, itu ya paling penting. Memang kita sudah ini dari kerjasama ini juga melibatkan ini ada beberapa, semuanya ini antara saya dan teman-teman Erlangga, dan mungkin ada teman-teman Erlangga dan yang lain dari Griffith University dan bukan dengan saya. Jadi mungkin sudah ada lagi yang lain gitu. Jadi kalau ini yang saya kumpulin yang ada sayanya aja gitu ya. Dan insya Allah kedepannya akan menjadi lebih banyak lagi kira-kira seperti itu. Nah, pengabdian masyarakat ini yang akan dilakukan adalah nanti di bulan Februari saya dan nanti juga ada satu kolega dari Australia akan datang ke Surabaya itu untuk masyarakat Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Lalu nanti teman-teman dari Erlangga akan datang ke sini, insya Allah di bulan April. Tapi ini masih konteksnya masih belum ini timelinenya masih belum kita pastikan. Tapi ini sudah mendapatkan pendanaan dari Indonesia, pemerintah Indonesia. Lalu nanti di sini akan dilakukan di Cultural and Linguistically Diverse Community di Kota Logan di Australia. Kota Logan ini adalah kota sebelah dari Brisbane, itu dekat dari rumah saya. Ya, konteksnya adalah tentang kesehatan ibu dan balita. Itu bagaimana menjaga keberlanjutan. Ya, ada Bu Indri sama Dainta, izin saya taruh fotonya di sini. Intinya adalah komunikasi efektif, monitoring evaluasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, monitoring evaluasi. Insya Allah kemarin barusan Bu Indri Dainta datang ke sini. Insya Allah nanti bulan Desember saya apa namanya ini apa sih namanya bahasanya itu mengunjungi ini membalas kunjungan ya, balas kunjungan di bulan Desember. Nanti insya Allah saya akan datang ke Erlangga untuk kita monitoring evaluasi bersama, sharing keberhasilan dan sharing tantangan ya, bukan tanggagan, sharing tantangan bersama-sama, dan juga yang penting adalah jaga silaturahim. Jadi silaturahim penting. Jadi ini
penting karena nggak cuma ngomongin publikasi, nggak cuma ngomongin program, tapi bagaimana kita bisa menjaga apa namanya hubungan antara satu sama lain itu juga sangat penting. Sehingga nanti akan kelihatan nanti keberhasilannya di program-program ke depannya. Mungkin terima kasih itu saja. Ini dengan foto dengan salah dua mahasiswa split side yang sedang ada di sini, Mas Nugraha dan Mbak Faizah yang sedang mau selesai nih kuliahnya di Griffith University. Mungkin demikian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Dr. Feby atas paparannya. Nanti kalau ada waktu ini baru saya kasih ini videonya deh, itu sebagai apa namanya selingan gitu. Baik. Baik, Dr. Febri, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya akan persilahkan nanti setelah sesi paparan sekaligus dari paparan Dr. Indriyati, begitu mungkin ya. Baik, Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia, let me switch to bahasa Indonesia karena semua pesertanya juga warga asli. Ya. Eh, Baik, mari kita sambut pemateri selanjutnya, yaitu Dr. Indriati Paskarini. Beliau merupakan dosen di Universitas Erlangga yang mengajar di bidang kesehatan dan keselamatan kerja pada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fokus penelitian beliau ini meliputi kesehatan kerja, keselamatan di tempat kerja, serta produktivitas tenaga kerja. Selama karir akademiknya, beliau telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah yang membahas beragam topik relevan di bidang tersebut. Dengan rekam jejak publikasi beliau, dan Pagi Mbak Nosa. selamat pagi, Ibu. Baik, izin melanjutkan. Dengan rekam jejak publikasi yang beliau capai, dapat kita lihat dampak signifikannya yang mencerminkan kedalaman akademik dari Dr. Indriati sekaligus relevansi praktisnya di dunia nyata. Kepada Dr. Indriati Paskarini dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Ya, baik, terima kasih Mbak Sarina. Ya, yang terhormat Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Prof. Yuli Rahmawati, MSc, PhD, juga Bapak Feby Dwi Rahmadi, PSc, PH, MSc, PH, PhD. Terima kasih juga kesempatannya Prof. Yuli kepada kami sehingga kami bisa sharing di kesempatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan Bapak dan Ibu dosen Departemen K3, ada Prof. Tri dan ada Pak Rohim ya. Pak Rohim ini adalah Ketua Departemen K3. Izinkan saya untuk share PPT. Ya. Jadi Prodi S2 K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga itu sudah ada sejak tahun 2008. Dan kami juga sudah terakreditasi unggul dari Lampetekes. Nah, kalau tadi itu adalah prodi kami, dan prodi kami juga di dalamnya itu ada program double degree. Jadi saya perkenalkan dulu tadi program FKM-nya. Kemudian saat ini adalah program double degree-nya. Nah, kalau program double degree itu sudah ada sejak tahun 2018. Kalau tadi Pak Feby menyampaikan 2016, memang beliau membantu menginisiasi lahirnya program double degree di Griffith.
Jadi kami setelah melengkapi semua dokumen, maka tahun 2018 itu kami pertama kali mengirim student dalam program double degree ini ke Griffith University. Nah, baru jalan terhenti karena COVID. Jadi COVID 3 tahun kita vakum, tidak ada pengiriman student ke Griffith University. Setelah 3 tahun, COVID sudah berakhir dan pemerintah Australia sudah membuka bordernya, maka tahun 2021 kami sudah bisa mengirim student kami program double degree. Lanjut tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024. Alhamdulillah berlangsung pengiriman mahasiswa kami ke Griffith hingga saat ini. Program double degree ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Febi juga bahwa 1 tahun kuliah di UNER, 1 tahun kuliah di Griffith University. Jadi dalam 2 tahun dia memiliki pengalaman kuliah di 2 negara dan mendapatkan 2 gelar. Nah, ini tadi dikatakan wah luar biasa sebenarnya ya dengan sekali waktu mendapatkan 2 gelar dan salah satunya adalah dari Griffith. Sehingga ketika mahasiswa lulus, dia akan mendapatkan gelar MKKK, MGPH. Dengan 2 gelar ini, tentu menjadi kunci keberhasilan mahasiswa tersebut untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang sangat luas. Dan sudah terbukti bahwa mereka yang mengikuti program double degree tidak ada yang sempat memiliki masa tunggu. Jadi langsung begitu selesai dari Griffith, mendapatkan ijazah, segera mendapatkan pekerjaan. Seperti yang disampaikan Pak Febi tadi, bahwa dokumen, kalau di Griffith mungkin tidak perlu atau tidak ada dulu, tidak apa-apa, tapi kami di UNER justru ini adalah syarat ya, syarat utama bahwa harus ada dokumen dulu. Double degree tidak bisa berjalan tanpa dokumen-dokumen yang sudah seharusnya ada. Antara lain Memorandum of Understanding antara Prodi S2K3 dengan Griffith University, jadi antara Universitas Airlangga dengan Griffith University. Kemudian ada Memorandum of Agreement, kemudian tadi ada LOA dan ada IA, Implementation Agreement. Nah, setelah mendapatkan atau memiliki dokumen, dan tentu ini memakan waktu yang panjang, ya, dan alhamdulillah Pak Febi sejak awal sudah membidani ya, keberadaan prodi kami, double degree kami di Griffith University. Dan terima kasih banyak ya Pak Febi. Dan mungkin kita memang sudah beberapa kali ada pertemuan dengan Pak Febi ya di Australia. Dan berlangsung hingga saat ini, sejak tahun 2017 itu kami sudah pernah bertemu hingga saat ini. Tentu ini perjalanan panjang, menyiapkan dokumen dan juga menyelenggarakan program double degree. Nah, setelah ada dokumen tersebut dan kami sudah bisa mengirim mahasiswa dan tentunya itu tadi bahwa banyak tantangan-tantangan ya dan hambatan. Salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan di Australia. Ya, mahal sekali memang biayanya. Tetapi dengan berbagai upaya kita mencari beasiswa dan salah satunya adalah kita mendapatkan supporting dari program Split Site Double Degree Magister Program, beasiswa dari Bappenas dan Australia Award Scholarship.
Hal ini juga tidak mudah karena kita bersaing dengan banyak perguruan tinggi negeri yang menurut saya ya sangat luar biasa begitu ya. Kami nggak ada apa-apanya begitu. Tapi alhamdulillah kami berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia itu sebanyak 2 kali. Eh, dan itu sangat membantu. Selebihnya kami mengirimkan mahasiswa itu dengan beasiswa tadi ayah dan ibu, beasiswa mandiri. Nah, untuk mendapatkan Australia Award Scholarship itu kami harus membuat proposal atau expression of interest ini yang kami kirimkan, kami submit kepada Australia Award Scholarship ini dan eh, kami bersaing dan berhasil mendapatkan. Ini adalah persyaratan yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa program double degree, yaitu lulusan S1, kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris, IELTS dengan minimum skor 6,5 atau IPT 80 atau TOEFL ITP 550. Kalau ini menurut saya tidak terlalu menjadi hambatan. Lebih banyak fokus di hambatan biaya. Kemudian calon mahasiswa double degree harus mengikuti seleksi melalui PPMB UNER. Jadi proses penerimaan mahasiswa baru. Calon mahasiswanya mengikuti tes dulu untuk masuk ke Prodi S2 K3 terlebih dahulu yang meliputi tes TPA, bahasa Inggris, dan interview. Dan ini sudah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Setelah masuk, baru dia mengambil program double degree. Dan ini adalah kurikulum yang semester 1 dan semester 2 itu diambil di Universitas Airlangga, tentunya dengan biaya SPP Universitas Airlangga. Setelah ini ditempuh, masuk ke semester 3 dan 4, itu di Griffith University, baru mahasiswa membayar tuition fee di Griffith selama 1 tahun. Bagaimana kurikulum bisa tersusun ini tentunya dengan tadi kesepakatan tadi dan kami secara periodik memang melakukan redesign kurikulum yang intinya mengikuti perkembangan ini ya, kemajuan teknologi dan juga masukan dan saran dari stakeholder. Sedangkan ini adalah scholarship opportunity selain dari Bappenas tadi dan pemerintah Australia Award Scholarship. Tadi seperti yang saya sampaikan ya bahwa tuition fee-nya itu mahal. Jadi kalau dihitung secara rupiah itu kelihatan banget 400 juta. Tetapi pemerintah Australia melalui Griffith tadi itu ada kesempatan untuk mendapatkan potongan ya. Ini ada academic merit untuk mereka yang IP-nya 2,8, sedangkan untuk academic excellence itu untuk yang IP-nya 3,14 ya. Kemudian ada remarkable scholarship ini 50% diskon dari 400 juta tadi tinggal 200 juta tapi IP-nya 3,14 ke atas. Ya, 3,14 sampai 4. Kalau 2,86 ke atas sampai 3,14 itu dia mendapatkan 25%. Sedangkan kalau yang IPK-nya 3,14 sampai 4 itu mendapatkan 50%. Nah, tentunya mahasiswa tersebut harus memiliki academic record dan membuat statement ya, personal statement yang telah disubmit dan nanti tentunya berapa persen maka Griffith nanti yang akan memutuskan.
Tapi ini tentu sangat membantu. Ini adalah beasiswa lain selain yang disampaikan tadi, itu sebenarnya juga ada. Nah, ini bisa nanti dilihat sendiri di link tersebut ya, di International Scholarship. Jadi kalau mahasiswanya ini rajin, mahasiswanya ini terus memantau ada kesempatan-kesempatan tadi ya scholarship, saya rasa mungkin justru menjadi paket hemat begitu, studi di luar negeri apa dengan gelar dari luar negeri tetapi dengan biaya yang minimal. Jadi sebenarnya eh, harus ini ya semangat aja begitu ya. Kemudian di sini ada scholarship itu ada monthly stipend dan allowance. Ini juga kita bisa dapatkan selain yang diskon tadi. Dan saya menyampaikan sharing tentang student activity bagi mahasiswa prodi S2 K3 termasuk mahasiswa double degree, yaitu adanya campus orientation, kemudian capacity building. Nah, ini sangat menarik karena kami lakukan di awal penerimaan mahasiswa baru yang di mana mereka masih canggung, masih membawa apa ya kebiasaan-kebiasaan lamanya gitu ya. Ketika mengikuti capacity building, mereka menjadi sangat dekat dengan teman-temannya, kemudian bisa merubah mindset dan juga dekat dengan kami dosen-dosennya. Kemudian kami juga memiliki perkuliahan di luar kampus yang sangat menarik karena mereka bisa melihat secara langsung di industri maupun di rumah sakit. Karena kami memiliki keunggulan di hospital juga, K3-nya rumah sakit ya. Ini company visit, mengunjungi beberapa industri dan belajar bagaimana pelaksanaan K3 di industri ya secara langsung. Kemudian ada community development dan mahasiswa Prodi S2 K3 itu memiliki kewajiban untuk mengikuti program pengabdian masyarakat. Dan ini mendekatkan mahasiswa pada masyarakat-masyarakat melalui program-program yang sudah diatur. Nah, program ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga mahasiswa program double degree juga melakukan community development di Australia. Kemudian mahasiswa program double degree kita beri research method workshop yang membekali mereka bagaimana membuat penelitian yang baik, menyusun proposal, kemudian menguji, menganalisis, mengartikan, dan menyusun. Mereka kami siapkan sejak awal di semester 2, sehingga mereka bisa membuat proposal seawal mungkin. Nah, mereka akan membuat proposal itu di Indonesia, kemudian ujian di Indonesia, kemudian setelah ujian proposal mereka mengambil data di Indonesia. Lalu mereka berangkat di semester 3 ke Griffith. Dan ketika di Griffith, dia akan menyelesaikan analisa, menyelesaikan penyusunan tesisnya hingga selesai dengan tentunya dengan banyak kemudahan memperoleh ini ya apa artikel, memperoleh reference di Griffith University dan luar biasa di Griffith University selalu saya setiap berkunjung ke Griffith itu selalu main ke perpustakaannya dan perpustakaannya keren banget ya. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus ya untuk menyusun hasil penelitian dan dalam hal ini tesisnya di Griffith University. Dan perpustakaan ini buka 24 jam. Jadi mereka boleh saja nggak pulang ya, tinggal di perpustakaan.
mahasiswa harus mengikuti IELTS. Nah, ini adalah student internship in Australia. Jadi, student kami memiliki kegiatan internship atau juga tadi Pengmas itu di Sustainability Office, kemudian di Queensland Health, dan tentunya ini menambah wawasan ya, menambah pengalaman juga yang sangat luar biasa karena di sini mereka tidak hanya bertemu dengan student tapi juga bertemu dengan staf-staf yang bekerja di sana dan juga masyarakat-masyarakat di Australia. Ini adalah ini ya leaflet kami saat bekerja sama dengan Australia Award Scholarship. Dan ini adalah student kami yang 5 ini yang dibiayai oleh Bappenas juga. Jadi mereka sudah lulus tahun kemarin yang 5 orang ini. Sedangkan yang lulus di bulan November ini ada 2 orang yang dengan biaya Australia Award Scholarship. The master program in the occupational health and safety was opened as an effort to improve the welfare of the community, especially the workforce, by meeting the need for knowledge in the field of occupational health and safety. It is opened based on a degree under Directorate General on Higher Education and based on ANPC degree with an A accreditation rating. This study program provides in-depth theory for also research concepts and practical skills for the students. This is also enhanced with appropriate study facilities such as classes, laboratories, and library type campus. Okay. Ya, mohon maaf tadi suaranya sempat tidak keluar ya. Ya, itu tadi adalah kegiatan mahasiswa di Indonesia ya. Kita lanjutkan. The master program in the occupational health and safety was opened as an effort to improve the welfare of the community. The master program in the occupational health and safety
currently a lecturer and researcher at Universitas Airlangga in Indonesia. I had an amazing opportunity to join double degree program with Griffith University, Australia. I had the most valuable experiences for both my academic and professional journey. Griffith offered more than just high-quality education. It provided an inspiring learning atmosphere and outstanding academic and non-academic support. The lecturers were approachable, the facilities were excellent, and the university fostered critical thinking, innovation, and global collaboration. What I learned at Griffith continues to shape how I teach, conduct research, and contribute to my field today. It really prepared me not only to succeed, but also to lead and inspire others. I'm proud to be the part of Griffith alumni and Airlangga alumni community. It opened doors, broadened my perspective, and it helped build the foundation for my future. Hi, I'm Sani Nugroho and I work at the Ministry of Transmigration, Republic of Indonesia. I'm an alumnus of the Split Site Master Program funded by the Australia Award Scholarship in collaboration with National Development Planning Agency of Republic of Indonesia. Through this program, I earned a Master of Occupational Health and Safety and Master of Global Public Health from Universitas Airlangga and Griffith University, Australia. Studying in both Indonesia and Australia gave me the unique opportunities to experience two very different academic atmosphere. It broadened my perspective and equipped me with the ability to collaborate across cultures while building strong network with both Indonesia professionals and Australian academics. One of my best experience in Indonesia was conducting my thesis research with rural communities, where I assess psychosocial hazard at the workplace. This work really helped me with strengthen my communication skill with the community and deepen my understanding of how public health issues are experienced on the ground. This program gave me more than just a double degree. It enriched my skills and knowledge, particularly in preventive and promotive public health, with a strong focus on community-based approaches. Ya, baik. Jadi video terakhir ini menyampaikan tentang fasilitas yang ada di Griffith University yang excellent dan juga aktivitas student kami selama mengikuti program double degree di Griffith University. Dan semuanya yang kembali ke Indonesia membawa kenangan manis, kenangan indah, dan memiliki kemampuan yang luar biasa, terutama skill dalam bahasa Inggris. Tentunya ini hal yang sangat berharga dibandingkan kalau kita tadi melihat biaya pendidikan yang mahal, dan ini sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dan semuanya sukses di tempat kerjanya. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Sarina. Terima kasih Mbak Sarina. Terima kasih Bu Indriati atas paparan materinya. Sungguh sangat luar biasa. Tadi sudah melihat dokumentasi yang begitu banyak ya dari mahasiswa program magister begitu yang sudah memiliki pengalaman pergi ke Griffith University dan kembali lagi ke Indonesia membawa banyak sekali pembelajaran ya, terutama skills yang mendukung mereka di bidang teknis dan juga peningkatan kemampuan bahasa Inggris ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Indriati. Terima kasih Bapak dan Ibu atas paparan materinya. Sepertinya masih ada waktu bagi Dr. Feby. Tadi sepertinya ingin menyampaikan sesuatu ya, Bapak Oh Feby. iya, tadi video sih gimana kalau Boleh ada, Pak, karena kita... kalau misalkan ada pertanyaan, kalau enggak boleh. Oh, oke, baik. Baik, baik kalau Ini aja begitu. nanti video dari pengalaman mahasiswa yang tahun 2025. Baik. Apakah mau ditampilkan sekarang Bapak videonya? Boleh, bentar ya kalau ya. Baik, Bapak dan Ibu sambil menunggu Bapak Feby untuk menyiapkan videonya, Bapak dan Ibu atau adik-adik maupun kakak-kakak sekalian bisa menyampaikan pertanyaan di chat box atau bisa juga raise hand untuk bisa menanyakan secara langsung terkait mungkin teknis begitu ya atas program-program yang sudah
selama ini dibagikan oleh kampus Griffith dan juga UNER. Baik, sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu video yang akan dipaparkan kembali oleh Dr. Feby. Silahkan. Suaranya bisa belum ya, belum kedengaran tadi. Belum keluar. Ini kalau tadi kan Bu Indri profesional banget nih, saya baru edit sekarang. Nggak apa-apa, dokter. Nggak apa-apa. Intinya Nggak apa-apa. kalau bisa ada yang bantu ini Bu Indri untuk bikin biar lebih bagus. Saya coba ya. Halo semuanya. Suaranya kedengaran nggak ya? Terdengar, Bapak? Ya, terdengar. Itu kita kuliah di 2 kampus, satu kampus di Indonesia, di UNER, di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan satu lagi di Griffith University, di Global Solution. Ya, kurang lebih nanti ada 2 program studi dan nanti dapatnya juga 2 gelar. Ya, dan kebetulan skema pembiayaan kami juga dari 2 negara, dari Indonesia dari Bappenas dan di Australia dari Australia Awards. Sebenarnya kita belajar 2 hal yang berbeda ya. Apa yang kita pelajari di Indonesia itu beda banget sama apa yang kita pelajari di Australia. Jadi saling melengkapi. Mungkin di Indonesia belajarnya lebih praktikal tentang kesehatan dan keselamatan kerja, sementara di Griffith University sendiri kita belajar tentang global public health, jadi membahas tentang lebih luas secara internasional, secara global gitu. Selain itu, kami juga mendapatkan pengalaman baru terkait kehidupan kampus. Kalau di Indonesia lebih kepada akademik, sangat akademik, tapi di Griffith ini saya pribadi mendapatkan pengalaman seperti week, ada festival, semacam festival, kemudian setiap minggunya kami bisa ikut ada market day atau program-program lain yang diadakan oleh Griffith Mates atau Student Guild, dan itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Kalau buat aku yang paling seru itu library, karena umur sekolah itu baru kali ini bisa di library dari pagi sampai pagi lagi, dan itu tuh nggak merasa bosan karena melihat semua teman-teman juga kayak gitu, kayak semangat untuk belajar. Mungkin tantangan sendiri itu kurang lebih lingkungan yang berbeda, mungkin jauh berbeda daripada di Indonesia sendiri. Jadi harus pertama kali datang itu harus menyesuaikan diri dulu, beradaptasi dengan keadaan sekitar. Kemudian mungkin dari segi makanan juga dan lingkungan kampus yang jelas banyak terdiri dari berbagai macam orang-orang dari seluruh dunia. Jadi teman-temannya beragam. Jadi mungkin untuk lebih mengerti teman-teman yang beragam dan berbeda dari setiap daerah dan negara. Kalau dari saya, untuk program pembelajarannya sendiri sudah dengan digitalisasi, jadi akses untuk material, baik bahan bacaan maupun perkuliahan bisa diakses secara online dan termasuk material. Jadi ada library online yang bisa diakses oleh student dengan akses yang sangat banyak untuk mendapatkan artikel-artikel ilmiah, dan itu sangat membantu sebagai student. Kalau saya sendiri sih yang paling shock tinggal di luar negeri, karena saya tinggal di Jakarta. Kalau di Indonesia, saat ke Queensland ini shock karena semua toko tutup jam 5. Jadi kita terbiasa hidup 24 jam ya di Indonesia. Sedangkan di sini jam 5 tuh udah sepi banget, semuanya tutup. Mungkin karena culture di sini kayak gitu ya. Ada pengalaman untuk ini sih sebenarnya berkaitan dengan studi volunteer. Kita volunteer di Zuchi Foundation itu untuk refugee newcomer itu yang baru datang, untuk memberikan, kalau saya sendiri pribadi kemarin mengajarkan basic komputer kepada refugee begitu. Yeah. Kalau dari saya kemarin dengan grup dengan Sani,
mendapatkan pengalaman untuk public health placement di Nine Square, salah satu small industry yang bergerak di bidang konsultan ekonomi. Jadi saya pribadi mendapatkan pengalaman nyata untuk bagaimana sih bekerja kantoran di Brisbane. Kalau dari saya tipsnya itu kenali diri. Jadi saat tulis personal statement, tahu apa yang jadi nilai lebih dari diri diungkapkan di essay tersebut dan jelas. Jadi setelah sekolah itu mau ngapain itu, jadi bisa menarik hati dari pemberi beasiswa bahwa kamu ini tahu apa yang mau kamu lakukan di depannya. Sebagai tambahan, sama seperti tadi, beasiswa itu cocok-cocokan. Jadi pemberi beasiswa dan penerima beasiswa sudah pasti punya kriteria masing-masing. Mereka mau beasiswa seperti apa atau mau memberikan beasiswa kepada siapa gitu. Jadi jangan patah semangat untuk misalnya apply dari satu beasiswa kemudian gagal. Mungkin memang belum cocok dengan kriteria kamu ataupun kriteria pemberi beasiswa itu. Jadi cocok-cocokan aja deh. Jangan patah semangat intinya. Kalau dari saya, manfaatkan media sosial untuk bisa bertemu dengan alumni dari universitas di luar negeri atau penerima beasiswa, karena mereka pasti akan dengan senang hati. Kalau saya pribadi, saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu, dan jangan takut mencoba. Dicoba saja, karena kan proses untuk mendapatkan beasiswa itu bertahap. Jadi setiap tahapan, kalaupun gagal, itu akan menjadi pengalaman untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, makasih banyak. Kasih semangat untuk teman-teman. Oke, mungkin itu kali Mbak Sarina. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Feby. Baik, jadi melihat langsung juga ya bagaimana fasilitas perpustakaannya seperti yang sudah tadi dimention oleh Dr. Indri begitu, bahwa di sana perpustakaannya sangat memungkinkan sekali bagi kita untuk bisa belajar dengan nyaman. Terima kasih Dr. Feby atas paparan videonya. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta webinar hari ini, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan dapat diajukan melalui kolom chat atau Bapak dan Ibu bisa raise hand secara langsung agar bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Dipersilahkan. Baik, sambil menunggu, saya mungkin ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tadi menarik ya Dr. Feby dan juga Dr. Indri yang sudah menyampaikan pemaparannya mengenai kerjasama antara kampus Indonesia dengan Griffith. Tadi khususnya sudah disampaikan juga dari kampus Universitas Airlangga seperti itu. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang umum terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bagaimana proses awal yang biasanya dilakukan ya Pak untuk memulai kolaborasi antara kampus di Indonesia dengan Griffith University ini. Terima kasih Bapak. Baik, nanti mungkin Bu Indri bisa menambahkan. Mhm. Sebenarnya seperti yang saya sudah paparkan tadi adalah komunikasi di antara dua staf dari masing-masing kampus itu penting. Biasanya awalnya komunikasi informal lewat WhatsApp atau bertemu di sebuah conference atau sedang ada kegiatan bersama. Lalu komunikasi itu diformalkan dalam email gitu. Jadi biasanya saya minta agar tolong dong coba kita tuliskan dalam sebuah email disampaikan. Lalu nanti di sini kalau saya di Griffith University akan berkoordinasi dengan program director, terus juga akan berkoordinasi dengan kantor internasional. Nah, kantor internasional itu nanti akan melihat, oh dengan Erlangga misalkan, oh dengan Erlangga kita sudah punya MOU kok gitu. Jadi lebih mudah misalkan seperti itu. Ataupun kalau misalkan belum ada MOU, mungkin bisa diinisiasi MOU kalau memang itu menjadi salah satu kebutuhan awal. Jadi yang penting adalah sebenarnya komunikasi informal di awal, selanjutnya ditindaklanjuti oleh komunikasi formal melalui email. Karena bagi kami di sini email itu sudah menjadi komunikasi formal. Jadi tidak perlu pakai surat, ada
kop surat, ada tanda tangan dan sebagainya itu nggak perlu. Yang penting adalah email. Tentunya di email itu biasanya ada signature-nya di bawahnya gitu ya, agar emailnya resmi. Lebih baik lagi kalau pakai emailnya email kampus gitu, jadi bukan email pribadi. Mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya kadang-kadang itu juga saya minta, misalkan ternyata emailnya dikirim, ini bukan konteksnya bukan UNER ya, ternyata emailnya dikirim dalam bahasa Indonesia. Saya bilang, Pak, mohon maaf, jadi karena kan mau komunikasinya mau kita forward ya, artinya kita akan forward, jadi saya tidak menginterpretasikan, jadi mohon komunikasi emailnya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi saya forward nih apa namanya emailnya, saya komunikasikan dengan pimpinan saya, lalu saya bilang ini ada Universitas A dan ingin berkolaborasi, lihat di emailnya gitu, jadi saya attach emailnya. Jadi mungkin demikian, nggak sulit sih sebenarnya gitu, cuman yang penting adalah jelas kira-kira kolaborasinya mau apa gitu, mau apakah itu mau join publikasi, join research gitu ya misalkan, atau hal yang lainnya termasuk split site master seperti ini. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Jadi hal yang pertama mungkin komunikasi secara informal dulu melalui WhatsApp, kemudian dilanjutkan dengan komunikasi yang lebih formal melalui email, seperti itu ya Pak ya. Dan diwajibkan dengan menggunakan bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia, agar bisa di-forward seperti itu kepada Itu pihak-pihak. yang ya standar lah gitu ya sekarang ya. Soalnya kadang-kadang komunikasi saya kan lewat kontaknya lewat Instagram gitu atau Facebook, saya juga susah juga tuh untuk dia. Iya Pak, baik, terima kasih. Kemudian Bapak ada yang menyampaikan pertanyaan juga di kolom chat dari Ibu Eni Rahmani. Bu Eni Rahmani, apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung? Selamat Ya. pagi. Ya. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas Mhm. waktunya. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas sharing yang bermanfaat ini ya. Mungkin saya ada pertanyaan. Jadi kan tadi disampaikan ada peluang untuk mendapatkan bantuan pendanaan ya. Itu tadi disampaikan bahwa biasanya pendanaan itu jatuhnya kan ke negeri gitu karena tadi apa namanya perjuangannya atau mungkin kompetisinya. Nah, itu sebenarnya ada nggak proporsi atau mungkin peluang dari PTS itu untuk bisa mendapatkan pendanaan itu gitu eh, untuk penyelenggaraan double degree dan lain sebagainya gitu. Ya, matur nuwun. Terima kasih Bu Eni. Secara ini sih sebenarnya kita tidak melihat negeri atau swasta sebenarnya kalau dalam konteks kami ya, misalkan kita juga punya kerjasama dengan, misalkan boleh menyebutkan, misalkan dengan BINUS, dengan Trisakti juga ada, itu kan swasta ya. Terus juga misalkan dengan apa ya, kemarin kayak Pak Presiden University, saya sudah melihat beberapa mahasiswa yang di sini ternyata dari universitas swasta gitu. Jadi dia dari universitas swasta, dosen universitas swasta gitu ya, yang dimana juga mendapatkan beasiswa dari Australia Award. Jadi saya pikir itu tidak menutup apa namanya kesempatan. Jadi sudah ada bukti-buktinya. Lalu selanjutnya kalau bicara tentang split site ya berarti yang tadi saya sampaikan berarti memang harus ada program kerjasama split site masternya dulu gitu Bu Eni. Jadi ketika sudah ada articulation schedule, sudah ada MOA atau bahkan MOU misalkan seperti itu. Ya bisa saja gitu. Nah, cuman yang menjadi kata kunci di sini adalah untuk melihat biasanya Australia Award itu dia memiliki prioritas-prioritas topik. Nah, topik-topiknya itu baiknya disesuaikan gitu. Misalkan public health saat ini lagi mendapatkan prioritas gitu ya. Nah, bisa jadi ke depannya mungkin prioritas yang lain gitu karena memang yang namanya ngasih uang kan mungkin dia juga sesuai dengan apa yang kira-kira perlu menjadi ini ya. Biasanya sih sesuai dengan, kalau ini kan sesuai dengan Asta Cita ya. Karena komitmen pemerintah Australia untuk membantu pemerintah Indonesia. Jadi juga harus dilihat itu. Nanti itu harus diejawantahkan dalam EOI tadi, Bu Eni. Jadi prioritas apa yang sedang diangkat oleh Australia, misalkan pada saat itu pernah pandemik, misalkan global health security, misalkan. Nah, itu kata-kata kunci itu harus disampaikan secara lugas di expression of interest tadi, yang tadi disampaikan oleh Bu Indri. Karena itu menjadi kayak semacam proposal kita untuk nanti dilihat oleh Australia Award,
Karena kalau saya melihatnya intinya dia tidak terlalu melihat yang namanya swasta atau negeri. Sekali di sini kan juga sebenarnya nggak kayak gitu. Kadang-kadang bahkan nggak kelihatan ya universitas ini negeri atau swasta gitu, karena nggak seperti itu. Mungkin agak sedikit berbeda auranya kalau di Indonesia. Nah, kalau di sini nggak seperti itu. Yang penting adalah kualitas dari pendidikan yang dihasilkan dan luarannya nanti mau apa gitu. Jadi mahasiswa ini akan seperti apa, dan biasanya mereka punya prioritas juga mahasiswanya. Misalkan dulu kita pernah ini juga ya dengan kampus yang lain dari Indonesia Timur misalkan gitu. Misalkan mahasiswanya dari Indonesia Timur itu lebih diprioritaskan. Atau waktu itu pernah dari Aceh misalkan kayak gitu. Jadi informasi-informasi yang itu yang kayaknya perlu untuk coba kita cari tahu gitu ya. Di websitenya kadang-kadang juga disampaikan untuk nanti diolah di dalam expression of interest. Gitu kira-kira Bu Eni. Jadi tidak ada cap untuk swasta maupun negeri. Yang penting luarannya jelas apa yang mau dicapai. Biasanya Australia akan melihatnya seperti itu. Ya, Terima mungkin kasih, saya Pak Febi. menambahkan ya, Bu Eni. Jadi memang ketika kita melakukan double degree atau joint degree ya, yang biasa sekarang saya sedang fasilitasi University of Tasmania dengan Unhas. Jadi memang tahap awal ini yang menjadi pondasi yang penting begitu dari siapa yang tadi Pak Febi sampaikan, siapa yang bekerja sama, kemudian dokumen-dokumen akademik, kurikulum, dan sebagainya. Nah, ini akan berdampak juga terhadap ketika kementerian, nanti kan juga ada proposal di kementerian ya. Sekarang kemarin mereka sedang melakukan perapihan terkait joint degree dan double degree. Nah, untuk sumber pendanaan, Bu Eni, sebenarnya LPDP juga membuka itu. Jadi kemarin saya bertemu Pak Direktur. Jadi program double degree jika memang antar dua universitas itu sudah mungkin koordinasi dan kemudian menjadi sebuah model seperti apa yang disepakati. Nah, pengajuan itu juga bisa diajukan baik tadi yang kalau model di UNER dengan Australia begitu. Nah, itu bisa juga melalui LPDP. Jadi memang program ini masih terbatas di LPDP. Kalau Bapak Ibu lihat program double degree list di LPDP. Jadi mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kampus bisa melakukan double degree, dan kebetulan kan fundingnya memang juga dari sumber yang baik pemerintah kita maupun pemerintah Australia. Demikian Bu Eni, terima kasih Pak Febi. Terima kasih atas pemaparannya dari Dr. Febi dan juga tambahan dari Prof. Yuli. Baik, untuk Bu Eni, apakah ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut? Ya, terima kasih. Nanti mungkin bisa minta kontaknya Pak Febi nggih, untuk bisa berdiskusi. Matur nuwun. Baik, terima Kan kasih bisa Bu Eni. Bu Eni. Ya. Baik, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Saya lanjutkan sesi diskusi kali ini. Sudah ada yang raise hand, yaitu Bapak Rogo. Silakan Bapak Rogo untuk bisa membuka mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Izin bertanya kaitannya dengan kalau misalkan apakah nanti ada seleksi lanjut, seleksi gabungan antara ketika kita memang sudah daftar AAS, kemudian kita mau join ke double degree, apakah memang seleksinya terpisah atau memang sudah rangkaian ya Bu? Itu sih yang pengen saya tanyakan itu. Terima kasih. Bu Hendri mau ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, seleksi itu dilakukan ketika mahasiswa masuk ke proses PPMB Universitas Erlangga. Jadi satu pintu, kemudian diterima di Prodi S2 K3. Selanjutnya dari Prodi S2 K3 tidak ada seleksi lagi, tetapi ini adalah persyaratan yang diminta oleh Griffith University, yaitu bahasa Inggris. Jadi hanya tes
seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ILPT atau TOEFL tadi ya. Nah, itu memenuhi syarat itu saja, maka kami sudah bisa proses ke Griffith. Jadi tidak ada tes secara khusus lagi. Yang penting bahasa Inggrisnya. Itu masuk, skornya tadi masuk, maka kami proses untuk ke Griffith. Tentu ini sangat persyaratannya sangat ringan dan mudah dibandingkan kalau Anda semua ingin studi di luar negeri, maka prosesnya tentu lebih panjang karena pasti ada seleksi yang dilakukan oleh Griffith University. Hanya saja memang kendalanya di biaya. Biaya ini tadi ya kalau dibandingkan kuliah di FKM itu tadi 12 juta satu semester berarti 1 tahun 24 juta. Tapi kalau di Griffith tadi sampai 400 sebelum didiskon. Nah, setelah didiskon tergantung kalau Anda didiskon 25% berarti 300 juta. Kalau didiskon 50% berarti 200 juta. Nah, ini memang membutuhkan ya dana yang cukup. Tetapi dana tersebut akan imbang dengan apa yang akan Anda peroleh selama di Griffith University. Yang pasti pengalaman yang sudah disampaikan oleh alumni tadi itu yang tidak bisa dinilai dengan uang ya, dan ini adalah pengalaman yang luar biasa dalam hidup ya untuk mendapatkan masa depan yang luar biasa juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, memang kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Indri atas pemaparannya, juga Pak Rogo atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut lagi oleh Pak Rogo? Berarti mohon maaf, kalau misalkan kita memang sudah dapat beasiswa dari AAS, kemudian daftar untuk ini secara otomatis sudah diterima gitu ya Bu ya? Ya, jadi kalau masalah diterima, pasti diterima. Apalagi kalau sudah punya beasiswa. Tanpa beasiswa pun, jika memenuhi syarat bahasa Inggris tadi, maka itu sudah bisa kami sampaikan dan diproses di Griffith. Nanti akan banyak dibantu oleh Pak Febi. Dan terima kasih ya Pak Febi, semua mahasiswa kami dari Indonesia ini benar-benar difasilitasi oleh Pak Febi ya. Dibantu apapun kesulitan mahasiswa selama kuliah di Griffith itu alhamdulillah ada Pak Febi yang selalu membantu mahasiswa kami. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya ketika Anda sudah berangkat ke Griffith. Nah, kalau tadi mohon maaf sebelumnya AAS maaf ini ya Bappenas dan AAS yang tadi program Split Site Master itu memang khusus untuk ASN. Ya, khusus untuk ASN. Dan semua yang berangkat ke Griffith yang tadi memberikan testimoni tadi itu adalah ASN dari berbagai institusi di Indonesia. Jadi itu adalah seleksi yang dilakukan oleh Bappenas dan AAS. Jadi seleksinya bukan pada FKM atau pada UNER, tapi seleksinya di Bappenas dan AAS. Jadi Bappenas bekerja sama dengan AAS untuk melakukan seleksi diberikan kepada ASN di seluruh Indonesia. Dan itu prosesnya 1 tahun. Jadi tahun ini berproses untuk tahun depan. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Rogo, apakah ada yang perlu dikonfirmasi kembali? Cukup Ibu. Tidak cukup. Terima kasih Bapak Rogo. Baik, dipersilahkan kembali untuk Bapak dan Ibu para peserta webinar hari ini, dan juga mungkin di sini banyak mahasiswa juga ya yang sudah hadir. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, didiskusikan terkait program-program yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini? Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur raise hand. Ini pesertanya dari mana kebanyakannya?
Bu. Oh iya, saya belum tahu. Saya nggak tahu juga ya. Saya belum Tahu. lihat daftar hadirnya juga. Iya, ya. Dan pada intinya sih sebenarnya kalau kita bicara beasiswa memang itu tadi yang seperti disampaikan oleh alumni tadi ya, bahwa memang yang penting harus dicoba gitu, karena kayak pengalaman saya pribadi sebenarnya waktu S2 dulu juga saya mendapatkan beasiswa yang sebenarnya skemanya itu untuk beasiswa ASN gitu ya, beasiswa ASN, sementara saya bukan ASN gitu waktu itu gitu. Jadi saya bukan ASN. Waktu itu ada Australia Leadership Award, sekarang udah nggak ada lagi ya, namanya Australia Leadership Award. Dulu ada istilah fellowship. Cuman pekerjaan saya waktu itu saya bekerja di International Red Cross, tapi membantu Dinas Kesehatan Jogja pasca gempa bumi Jogja tahun 2006. Jadi saya mendapatkan surat dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh FEB membantu kinerja Dinkes dan seterusnya, dan itu ternyata bisa menjadikan saya lulus seleksi waktu itu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk teman-teman yang mungkin mencari beasiswa ataupun ini ceritanya bisa disampaikan ke yang lain, jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi walaupun tadi kalau kata Bu Indri ya memang persyaratan Bappenas pada saat untuk yang konteks ini mungkin ya beda gitu ya untuk ASN. Tapi kan sekarang kan yang namanya apalagi kolaborasi misalkan sekarang itu melalui email, ini nggak perlu pakai surat datang ke kantor pos gitu ya, sekarang semuanya gampang gitu ya untuk bisa dikirim lewat email. Cuman yang ingin saya sampaikan juga sebenarnya ini juga buat teman-teman, kadang-kadang ini Prof Yuli juga kadang-kadang misalkan teman-teman bisa Pak Febi misalkan mohon maaf ini kita perlu surat dukungan misalkan gitu. Oh iya untuk kegiatan apa ada riset. Ya tapi mohon maaf Pak Febi ini deadline-nya nanti sore jam 4 misalkan gitu. Wah itu yang susah kadang-kadang karena kan ya maksudnya kalau lagi ada kegiatan yang lain terus tiba-tiba ini berapa jam lagi misalkan saya harus bikin surat gitu. Jadi mungkin ya apa namanya ini buat pembelajaran aja. Mungkin harus di jauh-jauh hari gitu agar bisa komunikasi dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Febi atas pemaparannya. Tadi ditambahkan juga poin penting dari Pak Febi mungkin untuk skema beasiswa lainnya didukung juga dengan pengalaman ya Pak Febi ya, sehingga Oh, membuat iya. reviewer juga bisa melihat profil kita dengan lebih baik seperti itu ya. Jadi pengalaman juga merupakan hal penting yang harus selalu kita upayakan begitu supaya mendapatkan kriteria penilaian yang lebih baik dari para reviewer begitu. Nah, ini juga mau nambahkan. Jadi iya, baik, silahkan Pak. karena teman-teman dari Erlangga ini ternyata memang mahasiswanya bagus-bagus gitu ya, aktif-aktif, jadi memudahkan. Karena kan kalau di kampus itu kan kita tidak bisa juga memberikan preferensi khusus pada mahasiswa asal saya mau orang Indonesia bisa lebih ini dan seterusnya, kan nggak mungkin juga gitu ya. Kadang-kadang kalau dalam perkuliahan misalkan mahasiswanya ngomong bahasa Indonesia, saya bilang harus pakai bahasa Inggris karena yang lain biar bisa ngerti juga gitu kan, nggak adil juga misalkan ketika kita ngomong bahasa Indonesia terus mahasiswa yang lainnya nggak bahasa Inggris, nggak bisa ngerti bahasa Indonesia aja. Tapi alhamdulillah bagus-bagus gitu ya, kemarin yang sekarang juga kayaknya nilainya juga bagus-bagus, aktif di apa namanya di kelas ya, itu penting juga untuk teman-teman. Jadi ketika kita menunjukkan diri kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dan bahkan kita bisa memberikan kontribusi yang lebih gitu. Dan untungnya sih kayaknya di Australia Indonesia terkenal sebagai biasanya oh kamu mahasiswa ya gitu. Jadi intinya bukan apa ya kita dicap sebagai warga kelas apa namanya sekian gitu ya. Jadi sangat sangat baik gitu, dan saya pikir ini juga sebagai sebuah opportunity yang baik gitu ya untuk bisa mengembangkan kolaborasi Indonesia Australia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Disampaikan kembali kepada para peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini. Jika masih ada hal yang ingin didiskusikan, kita masih punya waktu. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Pak Febi, Bu Indri, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, begitu ya, sangat
menarik sekali bagaimana kesempatan-kesempatan untuk bisa studi begitu maupun juga melaksanakan research di Australia ini dapat dilaksanakan ya, dan peluangnya sungguh terbuka sangat lebar melalui berbagai mekanisme seleksi baik yang dilakukan melalui kerjasama secara langsung antara Griffith dan kampus, atau bisa juga melalui mekanisme yang lain seperti jika Bapak dan Ibu berprofesi sebagai ASN, terdapat mekanisme khusus juga ya yang bisa memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk bisa mengenyam pendidikan di Australia seperti itu. Bapak dan Ibu, dari paparan hari ini kita dapat mengambil beberapa poin penting, yaitu kolaborasi antara perguruan tinggi di Indonesia dan Australia itu sangat terbuka untuk dilakukan dengan berbagai peluang. Tentu saja ada beberapa hal penting, yaitu mengenai administrasi yang perlu dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen, serta tadi disebutkan juga bahwa perlu adanya monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung. Semoga sesi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita semua untuk memperkuat jejaring dan mewujudkan kerjasama yang produktif antara Indonesia dan Australia. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Kita belum sesi foto bersama Bapak dan Ibu. Mohon berkenan untuk membuka kameranya karena saya akan mengambil rekaman layar agar bisa mengambil dokumentasi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan lakukan hitung mundur ya. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke. Untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Baik, untuk slide yang ketiga, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Saya Sarina Hanifah mengucapkan terima kasih juga kepada pemateri Dr. Feby, Dr. Indriati, dan juga kepada Prof. Yuli sebagai Atas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Canberra yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini, dan juga semua peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Yuli. Ini kebetulan Prof. Ratna hadir, Ibu Dekan kami. Oh, ada Prof. Ratna. Iya. Iya. Sukses Prof. Ratna. Semoga bisa Ya, ketemu. Assalamualaikum Prof. Ratna. Terima kasih Pak Feby, Bu Indri. Ya, semoga nanti mahasiswanya makin banyak tahun depan. Amin. Amin, insyaallah. Iya. Sukses. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita akhiri Zoom-nya. Terima kasih Prof. Bapak dan Yuli. Ibu. Terima kasih Pak Terima Feby, kasih. Mbak